Selamat pagi adik-adik sekalian, bertemu kembali di kelas saya di mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan pengantar Ilmu Alamiah Dasar. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan ya, dengan rancangan pembelajaran. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam materi pengantar ilmu alamiah dasar. Perlu adik-adik ketahui apa sih yang dimaksud dengan ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar di dalam ilmu pengetahuan alam. Jadi ini ilmu alamiah dasar itu sama halnya dengan ilmu pengetahuan alam. Namun ilmu kealaman dasar itu lebih kepada natural science. Jadi dia lebih mengkaji kepada konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar sains yang esensial. Artinya, dalam ilmu alamiah dasar itu mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga dalam kumpulan pengetahuan itu terkait dengan ilmu-ilmu tentang konsep-konsep berupa fakta maupun prinsip dalam pengetahuan. Nah, apa saja kompetensi dasar yang akan dicapai di dalam mata kuliah ilmu alamiah dasar di pengantar ilmu alamiah dasar? Yaitu yang pertama, memahami hakikat dan ruang lingkup kealaman dasar atau IAD sebagai bagian dari kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Nah, indikator dalam hasil belajar yaitu yang pertama, mendeskripsikan hakikat dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar sebagai bagian dari kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menjelaskan IAD sebagai bagian dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Nah, adapun dalam hakikat dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar, tadi saya sudah menjelaskan bahwa di dalam ilmu alamiah dasar terdapat bukan hanya berupa kumpulan pengetahuan yang baik berupa fakta-fakta, konsep-konsep maupun sebuah prinsip, tetapi di mana dalam setiap proses membutuhkan sebuah keterampilan serta kerajinan dalam pemahaman tentang alam dan fenomena apa saja yang terkait dengan kehidupan. Nah, baik itu mencakuplah berbagai macam unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap sikap, proses maupun pengaplikasian di dalam ilmu alamiah dasar. Jadi, secara kesimpulannya, IAD sebagai pengetahuan yang sistematis, berlaku umum, yang berupa kumpulan data hasil observasi maupun eksperimen. Jadi kaitannya aktivitas dalam sains ya selalu berhubungan dengan sebuah percobaan-percobaan yang membutuhkan keterampilan maupun kerajinan. Nah, aktivitas dalam sains sama halnya dengan memiliki keterampilan dan kerajinan. Mengapa dikatakan seperti itu? Nah, jadi dengan demikian sains bukan saja sebagai badan pengetahuan atau a body knowledge, tapi tentang benda maupun makhluk hidup yang menyangkut mulai dari cara berpikir, pencarian pemahaman tentang alam, dan bagaimana ia menyelidikinya, serta sebuah fenomena alam, bagaimana menyelesaikannya. Jadi setiap dalam permasalahan, dalam sebuah fenomena alam itu selalu dicari pemahaman mengapa fenomena itu bisa terjadi, bagaimana kalian menyelidikinya, dan bagaimana solusinya. Pencarian pemahaman tentang fenomena tersebut. Nah, jadi seperti ini ya di dalam ilmu pengetahuan alam atau ilmu alamiah dasar. Nah, masuk kepada hakikat sains.
hakikat sains itu meliputi 4 unsur yang tidak dapat dipisahkan, mulai dari sikap, proses, dan produk maupun aplikasinya. Artinya apa? Jadi sikap alamiah itu mencakup rasa ingin tahu, tentang benda, tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang bisa menimbulkan masalah baru, namun dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Jadi dengan bersikap, kalian mampu mengalami sebuah proses pembelajaran. Kalian mampu memahami fenomena alam dan bagaimana kalian mampu memecahkan masalah tersebut dengan melihat fakta yang ada di lapangan. Jadi seperti itu proses dalam sikap di dalam ilmu alamiah dasar. Namun jika masuk dalam proses, ya, proses adalah sebuah prosedur, ya. Prosedur di mana prosedur itu mencari atau memecahkan sebuah masalah dengan metode ilmiah. Contohnya, kalian menyusun sebuah hipotesis. Kalian merancang sebuah eksperimen atau melakukan percobaan-percobaan yang melakukan analisis data, menggunakan analisis data dan kesimpulan. Seperti itu ya. Lanjut kepada produk. Contoh dalam produk di sini seperti apa hasilnya? Berarti itu berupa sebuah fakta, penggunaan teori, prinsipnya apa, hukumnya seperti apa. Nah, jadi setelah kalian mengetahui konsep dasar, sikap, proses, dan produk, masuklah kepada aplikasi, di mana aplikasi ini merupakan penerapan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah serta konsep-konsep di dalam kehidupan itu dikembangkan. Kalian mengembangkan melalui apa yang kalian amati. Ya, bagaimana kalian memprediksi apa yang belum pernah diamati oleh orang lain, sehingga kalian membuat sebuah eksperimen sehingga menghasilkan sebuah novelty atau hal pembaharuan dengan sikap ilmiah. Ya, jadi seperti ini adik-adik. Bagaimana kalian mampu mengetahui apa yang diamati, kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati, kemampuan untuk menguji, menindaklanjuti sebuah hasil eksperimen dengan menggunakan sikap yang ilmiah. Ini pada hakikat unsur-unsur yang tidak bisa dipisahkan di dalam sains. Ya, jadi paham ya mengapa dikatakan bahwa kalian mampu untuk bersikap ilmiah. Nah, kita lanjut dalam definisi sains. Definisi sains itu berupa sebagai gejala alam. Artinya sains sebagai gejala alam. Terus kita lanjut sains sebagai kegiatan manusia. Sains sebagai bidang ilmu. Sains sebagai proses untuk mengetahui dan sains sebagai mata pelajaran. Jadi pengertian ini adik-adik, pengetahuan dalam ilmu alamiah dasar itu dijelaskan berdasarkan 5 definisi sains. Sebagaimana sebagai gejala alam ya, kegiatan manusia, sebagai bidang ilmu, sebagai sebuah proses untuk mengetahui, dan sebagai mata pelajaran yang ada di sekolah maupun di dalam university. Sains dalam kegiatan manusia itu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas manusia berdasarkan contohnya moral, ya, etika, kejujuran, integritas, serta keterbukaan terhadap sebuah fakta, teori maupun sebuah argumen. Jadi dalam ilmu alamiah dasar itu didefinisikan sebagai sebuah koleksi teori dan sebuah fakta ilmiah. Selanjutnya, sebagai bagaimana
dengan mencari sebuah metode. Jadi dikaitkan, bagaimana mengaitkan metode mengetahui sebagai ilmu pengetahuan. Ini sebagai ilmu pengetahuan artinya mata pelajaran atau mata kuliah difokuskan kepada aspek-aspek untuk mengetahui. Untuk mengetahui apa? Artinya, untuk mengetahui ruang lingkup kajian dalam aspek-aspek baik itu terhadap makhluk hidup, proses kehidupan makhluk hidup, struktur, sifat, dan kegunaannya seperti apa, energi, perubahannya, serta bumi maupun di alam semesta. Nah, jadi ini saling berkaitan. Beberapa dimensi, khususnya 5 dimensi ini. Nah, adapun muatannya, muatan sains, adik-adik, yaitu yang pertama masuk dalam perkembangan alam pikiran manusia. Nah, perkembangan alam sifat manusia di sini masuklah juga sikap dan watak ilmiah, ya, meliputi seperti keingintahuan untuk memecahkan sebuah masalah. Terus yang ketiga, proses dalam melakukan sebuah aktivitas ilmiah dan sikap ilmiah. Jadi ada proses dalam melakukan sebuah aktivitas yang terkait di dalam ilmu pengetahuan. Biasanya disebut sebuah keterampilan. Ya, jadi itulah mengapa kita diharuskan untuk membuat sebuah keterampilan, kerajinan, itu masuk di dalam ilmu alamiah dasar. Ya, bagaimana pola pikiran kita dibentuk untuk membuat sebuah konsep, bagaimana mengembangkan itu sehingga menjadilah sebuah proses, apa aplikasinya. Nah, kayak tadi sebelumnya saya jelaskan, ya. Nah, terus masuk lagi aspek perkembangan dan pengembangan IPA, ya, masuk pada teknologi bagi kehidupan manusia dan perkembangan teknologi maupun isu lingkungan. Jadi secara detail dalam 5 tahapan ini itu melakukan sebuah proses yang menghasilkan sebuah pengetahuan yang lebih menekankan kepada pengalaman langsung. Artinya kita melihat secara langsung perkembangan alam dan pikiran manusia seperti apa. Di mana perkembangan alam dulu seperti apa, sekarang terjadinya seperti apa, pikiran manusia yang dulu dan sekarang manusia modern seperti apa, lifestyle-nya, ya, habitnya seperti apa, masuk lagi pada bumi, alam semesta, keanekaragaman makhluk hidup. Nah, isu lingkungannya sangatlah banyak. Oke, masuk pada kearifan lokal. Contohnya, berarti dalam semua 5 dimensi itu kita mengambil salah satu contoh terkait dengan kearifan lokal. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Nah, kalian lihat nih di gambarnya, bahwa ada obat-obatan tradisional, ada kunyit, ya, ada jahe, ada lidah buaya, terus banyak lainnya. Mengapa? Berarti manusia, meskipun manusia primitif yang dulunya dan sekarang manusia modern masih mempercayai dengan pengobatan tradisional. Karena itu adalah sebuah pengetahuan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Jadi pengetahuan tersebut diperoleh secara medis, pikir di dalam medis bahwa itu akan sembuh jika diberikan salep. Tapi pengetahuan orang dulu itu terkait dengan gatal-gatal bahwa itu hanya bisa bawang. Nah, muncullah sebuah perspektif dalam bagaimana orang dulu, generasi dulu dengan generasi selanjutnya yang sekarang yang memiliki pengetahuan bahwa definisi sakit kulit yang gatal itu bukan hanya dengan menggunakan salep bisa sembuh, tetapi dengan menggunakan bahan alamiah pun bisa sembuh. Contohnya bawang, itu bisa meredakan gatal. Ya, nah itulah yang bagaimana kita melihat kondisi itu yang terjadi. Contoh yang digunakan kearifan lokal ini, pemahaman tentang tentang pengobatan tradisional itu banyak diyakini oleh masyarakat Bali.
Bagaimana Bali ya? Kalau mungkin kalian kalau udah pernah ke Bali, kalian lihat di sana itu kaya akan rempah-rempah. Bukan hanya dari segi karena dia sembahyang dengan banyak bunga-bunga, bukan hanya seperti itu, tapi memang pada proses pengobatan ya, ritus-ritusnya itu banyak menggunakan bahan-bahan alamiah. Nah, inilah dianggap bagaimana mereka mampu melestarikan kearifan lokal. Jadi tujuannya seperti apa? Kalian mahasiswa mampu memiliki wawasan yang lebih luas di dalam IPS, ilmu pengetahuan sosial, serta memahami juga persoalan terkait dengan sains, baik itu eksakta maupun non-eksakta, dan penalarannya yang komprehensif. Ya, jadi ada perbedaan, penetapan, bagaimana pemahaman orang Bali yang menganggap bahwa obat-obatan tradisional digunakan seperti ini. Terus kalau orang-orang yang ada contohnya di Toraja dia menggunakan obatan tradisional itu seperti apa? Mungkin untuk terapi, ya, mungkin untuk diminum supaya membersihkan yang ada di dalam tubuh. Bagaimana kita makan tiap hari makan daging, ya, tiap hari minum minuman yang kadar alkoholnya tinggi, mungkin itu dapat membuat sesuatu reaksi di dalam tubuh kita sehingga kita butuh sesuatu hal yang alami. Contohnya, kita minumlah air perasan jeruk nipis, ya kan? Kita minumlah timun yang di blender terus diminum. Nah, itu banyak hal tentang kearifan lokal. Salah satunya dalam kearifan lokal bagian dari pengobatan tradisional. Nah, lanjut pada ilmu alamiah dasar sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Loh, kok dikatakan berkehidupan bermasyarakat? Mengapa? Jadi, dalam ilmu alamiah dasar itu, dalam perguruan tinggi itu membantu atau menumbuh kembangkan daya kritis atau daya pikir, daya kreatif, apresiasi dan kepekaan pembaca, artinya kalian mahasiswa peserta didik terhadap sebuah nilai-nilai sosial dan budaya demi memantapkan kepribadian sebagai bekal dalam bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial. Kita tahu ya, adik-adik sekalian, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang individual. Mengapa dikatakan sebagai makhluk individual? Karena di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, ia memiliki sifat yang egoisme. Bagaimana ia mau tampil lebih depan, bagaimana ia mampu untuk bertahan atau survive dengan sebuah keadaan. Tapi seiring manusia dikatakan makhluk yang individual, namun secara penciptaannya dia memang adalah makhluk individual. Tapi di dalam lingkungan masyarakat, adik-adik sekalian, manusia tidaklah bisa menjadi manusia yang sendirian. Artinya manusia nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itulah mengapa kita dalam penciptaan kita nggak bisa untuk hidup sendiri. Kita sudah ditakdirkan untuk mendapatkan atau untuk memiliki pasangan. Karena kita adalah makhluk yang sosial. Kita harus berinteraksi, kita berkomunikasi dengan orang lain, kita nggak bisa hidup sendirian. Nah, sehingga itulah mengapa kita diwajibkan atau memahami nilai-nilai sosial, baik itu budaya dan kepribadian kita dalam bermasyarakat. Contohnya juga nih dalam nilai-nilai sosial, mengapa banyak di antara mahasiswa yang tidak tahu dalam kampus IAKN Toraja. Ya, dalam IAKN Toraja itu ada berbagai macam suku, ya, ada mungkin yang dari Mamasa, ada dari Poso, ada dari Palopo, ada dari Toraja. Jadi kita banyak berbeda perbedaan. Tapi kenapa kita bisa ada dalam satu lingkungan IAKN Toraja? Kenapa kita bisa hidup bersama? Karena ada tujuan bersama yang harus kita capai. Mengapa kalian adalah calon-calon sarjana, bagaimana kalian mampu untuk bersosialisasi bersama teman kalian, bukan hanya teman, tapi dosen kalian, lingkungan kalian. Jadi kalian selaku individu, tapi mampu hidup sebagai makhluk sosial. Terus lanjut, seperti bersikap demokratis, ya,
berkeadaban, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bermartabat, serta peduli terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Contohnya kalau kayak tempat saya itu di kampus ada mahasiswa pecinta lingkungan. Di sini mungkin kayak Mapala seperti itu ya. Bagaimana? Itulah gunanya juga, salah satu gunanya ekstrakurikuler di dalam kampus, di dalam lingkungan kampus mungkin ada anak BEM, ya, anak paduan suara. Nah, itu bagaimana kalian mampu mengembangkan diri kalian di dalam lingkungan kalian sehingga kalian memiliki nilai tinggi kemanusiaan, bermartabat, ya, beretika, bagaimana kalian ketika menghubungi dosennya, seperti apa kalian gak ingat waktu, ada yang menghubungi dosennya di jam 10 malam, terus contoh walinya, Bu, KRS saya belum dikonfirmasi, mohon dikonfirmasi. Loh, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia langsung menghubungi dosennya seperti itu. Harusnya etika di dalam menghubungi seorang dosennya ialah kalian mengucapkan salam, ya. Kalian menjelaskan identitas kalian dan tujuan kalian menghubungi dosennya seperti apa. Jadi kita di Indonesia kental akan budaya timur, khususnya juga di Toraja ya, bagaimana budaya itu sangat kental sehingga kita harus mengedepankan etika ya, bagaimana kita bersikap kepada sesama. Jadi seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa dosen kalian itu seperti teman sebaya kalian sehingga kalian WA dia, telepon dia semaunya. Ya, ada aturan yang harus kalian kedepankan. Jadi bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar kalian cerdas, bukan kalian hanya sekedar pintar, tapi ada etika bagaimana kalian membawa diri kalian untuk menjadi sebuah pribadi yang bermartabat serta peduli terhadap orang lain. Kepekaan sosial kalian jaga ya, seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Partisipasi aktif, kreatif, mandiri, dan kelompok. Partisipasi aktif artinya ada 70% di dalam diri kalian, bagaimana kalian mampu berinteraktif serta berdiskusi terhadap orang lain, terhadap sebuah permasalahan. Nah, ini 70% sangat banyak loh. Interaktif, diskusi. Artinya interaktif di dalam artian kalian dalam bersikap sosial seperti apa. Ya, kalian memecahkan persoalan seperti apa. Terus kreatif, berkarya. Berkarya nyata, motivasi belajar, analisis studi. Analisis studi, di sini saya salah ketik ya. Jadi bagaimana kalian kreatif, memberikan sebuah karya, motivasi belajar kalian, mandiri maupun kelompok. Penugasan mandiri kalian ya, membaca kegiatan kurikuler seperti apa. Ini kalian bisa aplikasikan di dalam diri kalian. Nah, oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Adapun tugas yang akan kalian kerjakan ya di pertemuan kita yang kedua, yaitu kalian identifikasi isu lingkungan yang ada di lingkungan kalian maupun di tempat tinggal kalian. Jadi kalian boleh mengambil isu lingkungan itu baik terkait dengan perkembangan teknologi maupun isu lingkungan yang ada di sekitarnya. Contohnya tadi dalam masalah sosial ya. Contohnya dalam budaya seperti apa. Terus kalian membuat sebuah narasi dalam format Times New Roman, font size-nya 12, judulnya 14, length spacing-nya 1,5. Kalian membuat sebuah summary dengan judul yang dipilih, oke? Terus setelah itu, setelah kalian menjelaskan summary kalian mencari solusi dalam pemecahan permasalahan sosial dan lingkungan hidup yang kalian pilih sesuai dengan tema kalian. Oke? Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, adik-adik sekalian. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semuanya.